Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Anisul Fattah SEME dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Alvina Nufizriyah dengan NIM 2082030078 dari Perbankan Syariah C semester 4, Fakultas Syariah Ekonomi Islam. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang berjudul Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital 4.0. Di era revolusi digital, teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat yang akhirnya menjadi kebutuhan utama, membuat teknologi di era digunakan dalam segala bidang ilmu. Khususnya di bidang ekonomi, uang merupakan salah satu alat pembayaran atau alat tukar yang digunakan saat melakukan transaksi barang atau jasa. Dengan kemajuan teknologi, muncul suatu istilah yang disebut dengan transaksi digital. Saat ini, jika masyarakat ingin melakukan transaksi, tidak harus membawa uang karena dapat dilakukan dengan aplikasi mobile banking, ATM, atau menggunakan teknologi yang lebih canggih dan lebih praktis lainnya. Pada saat ini, pemerintah belum mengakui uang digital atau cryptocurrency sebagai mata uang, dikarenakan kripto merupakan suatu terobosan atau inovasi baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi yang begitu cepat di era revolusi 4.0, beberapa tahun ke depan uang yang berbentuk fisik akan digantikan oleh uang digital, melihat banyak kemudahan yang diberikan dengan menggunakan uang digital ini. Cryptocurrency menggunakan teknologi seperti rantai sebagai sistem untuk mencatat setiap transaksi, sering disebut sebagai blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan semua anggotanya untuk terhubung satu sama lain tanpa melalui pihak ketiga. Poin A. Syarat menggunakan blockchain cryptocurrency. Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain, harus ada beberapa hal yang terpenuhi, yaitu yang pertama, kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi bank atau pihak ketiga. Yang kedua, setidaknya harus minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan digital dalam bentuk cryptocurrency atau blockchain. Selanjutnya, prinsip kerja blockchain. Teknologi blockchain mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja blockchain yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi blockchain untuk menggunakan folder data transaksi terenkripsi. Folder ini berisi data untuk setiap transaksi dalam membentuk register yang melacak transaksi. Yang kedua, data transaksi saat ada transaksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, verifikasi data. Ketika transaksi dianggap valid, fungsi hash data dibuat. Resiko penggunaan cryptocurrency. Meskipun ada banyak manfaat dan keuntungan menggunakan kripto, bukan berarti menggunakan kripto tanpa resiko. Seperti yang terjadi, penggunaan kripto seperti Bitcoin tidak memiliki peraturan atau undang-undang yang secara jelas mendefinisikan penggunaan kripto, dan perubahan nilai kripto seperti Bitcoin cenderung menjadi tidak stabil. Jika tidak ada aturan standar untuk mata uang ini, akan ada dampak di masa depan dan investasi penipuan menggunakan mata uang kripto karena nilai tukar sama sekali tidak mungkin. Namun semua itu masih dapat diatasi melalui peraturan hukum dan standar serta tindakan tegas untuk mengatur penggunaan cryptocurrency ini, sehingga efek negatif yang dapat terjadi untuk menghindari penyalahgunaan tentu dapat diatasi. Analisa penggunaan cryptocurrency. Proses transaksi penggunaan kripto untuk mengimplementasikannya sebagai mata uang digital masih perlu memenuhi banyak syarat. Secara khusus, persetujuan dari semua pihak diperlukan sebelum menggunakan kripto sebagai instrumen perdagangan. Enkripsi digunakan secara aman ketika data pengguna tidak dapat diubah, dan ketika data berubah, hash verifikasi diperiksa ulang untuk semua pengguna. Setiap transaksi menghasilkan hash baru yang kemudian dicatat pada setiap pengguna. Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan dan transaksi tidak dapat dibatalkan secara sewenang-wenang oleh pengirim seperti kartu kredit.
Kripto memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun saat ini tidak ada aturan standar yang dapat diatur secara definitif. Jadi kesimpulannya, kripto merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknologi blockchain. Untuk dapat menggunakan kripto, harus ada kesepakatan tanpa menggunakan pihak ketiga. Ada syarat jumlah minimal 3 anggota yang sepakat untuk menggunakan sistem kripto. Proses transaksi menggunakan kripto disimpan dan dicatat pada folder setiap anggota penggunanya. Catatan hanya dapat ditambah, tidak dapat diubah atau dihapus secara semena-mena. Setiap transaksi yang dilakukan akan menghasilkan sebuah hash yang digunakan secara validasi data transaksi. Kripto mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika ingin menggunakannya sebagai mata uang. Transaksi menggunakan kripto saat ini belum ada hukum yang benar-benar pasti mengaturnya. Jika ada hukum yang dapat mengatur tentang uang digital dalam bentuk kripto, tentu akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, terutama pada transaksi yang dilakukan melalui media digital. Apalagi perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat di era revolusi 4.0 ini. Tidak bisa dipungkiri beberapa tahun ke depan uang yang berbentuk fisik akan digantikan oleh uang digital. Dilihat banyaknya kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan uang digital ini. Semoga pemaparan materi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.